Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Tetap bersama Bernie. Manusia memiliki keinginan untuk bergaul, dan dalam pergaulannya terdapat suatu hubungan saling mempengaruhi sehingga cenderung menimbulkan sikap saling membutuhkan. Hubungan itu terjadi karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya seorang diri. Interaksi sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri menuntutnya untuk senantiasa berhubungan dengan orang lain. Agar pemahaman kalian lebih dalam, ayo kita belajar sama-sama. Pernahkah kalian melihat kegiatan jual beli di pasar seperti di gambar yang dikatakan sebagai suatu interaksi? Jadi di situ kalian bisa melihat adanya pertemuan antara orang satu dengan orang lain, ada penjual, ada pembeli, ada interaksi. Nah, apa yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok, atau antara orang perorangan dengan kelompok. Cara terjadinya interaksi sosial harus ada yang namanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini berdasarkan caranya, ada kontak secara langsung, ada kontak sosial secara tidak langsung. Sedangkan berdasarkan dampaknya ada kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial langsung contohnya adalah saling bertemu, bertatap muka, berjabat tangan. Sedangkan tidak langsung contohnya seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu pembelajaran sistem daring. Komunikasi. Komunikasi harus melibatkan unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber informasi, pesan, saluran komunikasi, komunikan, umpan balik, dan gangguan komunikasi. Jadi di mana ada 5 unsur pokoknya, yaitu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan, komunikan adalah orang yang menerima pesan, pesan adalah isi dari pesan tersebut, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan efek atau umpan balik adalah hasil yang diperoleh dari pesan tersebut. Ada 3 tahap penting dalam proses komunikasi, yaitu ada encoding, penyampaian, dan decoding. Faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial ada yang namanya imitasi. Imitasi ini adalah suatu proses meniru. Sugesti adalah pengaruh stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan. Kemudian ada simpati. Simpati adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain hingga mampu merasakan perasaan orang lain tersebut, atau kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami atau diderita orang tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang mendengar berita daripada musibah, misalnya tanah longsor, maka orang tersebut akan berusaha untuk membantunya. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi adalah pemberian tanda-tanda
pada golongan barang-barang atau sesuatu, atau bisa diartikan juga merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Kemudian ada empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah emosi seakan mengalami kondisi yang dirasakan orang lain. Sikap empati perlu dikembangkan agar seseorang memiliki sikap peduli sosial. Contohnya adalah ketika mendengar berita duka dari salah satu teman dan saudaranya meninggal dunia, ia akan menyampaikan rasa bela sungkawa dan melayat ke rumah duka. Jadi sudah disertai adanya suatu tindakan. Kemudian ada motivasi. Motivasi itu adalah merupakan dorongan dari dalam diri seseorang. Motivasi bisa muncul dalam diri sendiri maupun karena pengaruh daripada orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada asosiatif dan disosiatif. Kata kuncinya menyatukan, meningkatkan hubungan dan integrasi. Asosiatif juga lebih dikenal adalah suatu tindakan-tindakan yang bersifat positif. Kemudian disosiatif. Disosiatif di sini yang berkaitan dengan perpecahan, merenggangkan hubungan, juga disintegrasi atau lebih dikenal adalah suatu hal yang mengarah ke hal yang negatif. Proses asosiatif. Proses asosiatif meliputi kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini meliputi ada kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan juga patungan. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah merupakan proses sosial dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang bersengketa. Meliputi ada kursi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan juga adjudikasi. Yang berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Kemudian ada alkulturisasi, itu adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat tanpa menghilangkan kebudayaan asli daerah. Proses disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, meliputi persaingan atau kompetisi. Merupakan proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok saling bersaing dalam bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemudian yang kedua adalah pertentangan atau konflik, yang artinya adalah bentuk proses sosial yang terjadi ketika seseorang kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain. Yang berikutnya adalah kontravensi, yaitu kontravensi merupakan usaha merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan, yaitu meliputi sosial,
Ini mendorong terbentuknya kegiatan gotong royong, membentuk organisasi, juga membentuk suatu keluarga. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan di bidang ekonomi yaitu mendorong terbentuknya kegiatan jual beli, kegiatan tawar-menawar, kegiatan distribusi. Sedangkan pada bidang budaya mendorong proses akulturisasi, asimilasi, dan adopsi budaya. Proses interaksi sosial menimbulkan kebutuhan untuk hidup dalam keteraturan, di mana hal tersebut menciptakan suatu norma sosial, kemudian institusionalisasi, dan juga membentuk suatu lembaga sosial. Untuk menjadi bagian dari lembaga sosial, norma-norma tersebut harus mengalami proses institusionalisasi atau proses perlembagaan. Proses institusionalisasi merupakan proses yang harus dilewati oleh suatu norma untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial, di mana suatu norma dapat terlembaga jika memenuhi 3 syarat, yaitu norma tersebut harus diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Kemudian norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial masyarakat, dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Apa pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki simbol, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis, memiliki tujuan yang jelas, memiliki alat kelengkapan, memiliki pola perilaku. Kita lanjutkan ke tingkatan norma dalam lembaga sosial, yaitu ada cara USIK, yaitu norma yang menunjukkan kepada satu bentuk pembuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Kemudian ada kebiasaan Foxway. Ini adalah menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kemudian ada mores, itu tata kelakuan, kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Kemudian ada custom atau adat istiadat. Ini adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Yang terakhir adalah law. Di sini sudah melibatkan jalur hukum. Fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan solidaritas masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan perilaku warga masyarakat. Yang keempat, memberikan pedoman bertingkah laku. Demikian tadi anak-anakku sekalian materi kita kali ini. Sampai bertemu di materi berikutnya, yaitu mengenai lembaga-lembaga sosial. Tetap ingat untuk tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.